aslinya mereka itu tahu, walaupun orang-orang kafir itu tahu kalau Islam itu hak gitu loh. Kalau Betul, Islam itu benar ya, Islam. itu mereka tahu. Cuman Oh, apa? Masya Allah. Hawa nafsu atau apa namanya? Banyak penghalang yang mereka itu nggak bisa masuk Islam. Rata-rata gengsi. Nah, bahasa ini kita itu gengsi. Gitu. Oh. Gengsi, nggak tahu, takut kehilangan teman, kehilangan harta, kehilangan macam-macam kan gitu. Oh, Mas Yo Masya aku Allah. dulu ya sama. Ini temen tak tinggal semua hilang ini, gitu loh. Terus tidak punya teman, ada kekhawatiran Iya, itu juga kan ya? ada juga. Nggak punya teman, terus apa, nggak punya apa namanya. Ya moga mereka kan harta haram gampang dapat doni kan gitu kan. Iya, Kasarannya kan gitu betul, ya. Kita nanti mungkin banyak aturan dan lain-lain. Ini semua ada aturan dan lain-lain. Nah, ternyata sama Allah Ta'ala diganti yang lebih baik kan. Go Hijrah merupakan sebuah komunitas sosial keagamaan yang memiliki banyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Mulai dari rumah singgah mu'alaf, bersih-bersih masjid, sampai penyembelihan dan penyaluran hewan kurban di pelosok yang membutuhkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah khair. Antum bagaimana? Alhamdulillah, baik, Ustaz. Masya Allah. Allah. Sudah lama ini tidak ketemu, Ustaz. Iya, akhirnya ketemu lagi. Iya. Waktu terakhir itu kapan ya? Di Manuan ya kayaknya ya? Enggak, terakhir ini sholat bareng di Nginden. Oh, yang di itu Tahun ya? lalu, Yang tahun di lalu. kantor itu ya? Kantor, ya, Oh masjid iya. kantor ya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Hataman. Sekarang sibuk apa ini, Ustaz? Alhamdulillah ini ngajar di sini sama ngajar di sini aja pagi malam biasanya. Oh, Masya Allah. Yang lain-lain ya kerja inilah serabutan. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, Ustaz, ini ngobrol-ngobrol sedikit, Ustaz, soal latar belakang antum. Antum ini kan termasuk unik ya. Rata-rata kan yang mu'alaf itu ya wis apa ya, Islamnya itu ya biasa-biasa aja. Tapi antum sekarang ngajar ngaji. Nah, ini kalau bisa diceritakan, Ustaz, soal latar belakang ini setelah hidayah Allah, apa yang mendasari antum masuk Islam ini, Ustaz? Ya kalau dikisahkan itu aslinya panjang ya. Awal dulu ya alhamdulillah dulu ada kakak Abi itu dari Kakak ya? Iya kakak, jadi paman kan. Iya. Itu dari Jeddah gitu loh. Ya temennya Ustadz Ja'far Umar Tolib juga Masya gitu. Allah. Jadi dia lama di Jeddah itu 18-an tahun. Kerja? Iya kerja di sana. Oh. Pas pulang, lah dia kaget lihat, loh ponak-ponakan ini kok nggak Islam gitu loh. Iya. Jadi mulailah dia gerilya lah gitu lah. Sampai ya ini kita apa namanya, alhamdulillah dapat ini hidayah gitu loh. Ya itu ini jadi dulu waktu SMP itu sampai anak terkenal di sekolah ini suka debat agama akhirnya. Oh gitu ya? Suka debat agama. Allah. Suka debat agama. Ya sama pendeta yang ada di sekolah lah gitu lah. Oh ya, waktu ada pelajaran waktu itu ya? pelajaran Umum ya agama. waktu itu ya? Sekolah umum ya SMP? Di sekolah di Petra. Oh di Petra? Iya, jadi memang sekolah Nasoro kan. Ya, Subhanallah. di Petra Manyar sana. Ya sudah sama guru agama itu tiap pelajaran sini debat sudah. Ya waktu itu yang dibicarakan apa, soal apa? Banyak itu. Jadi akhirnya sampai apa? Aku sendiri minta waktu khusus sama si pendeta ya kan gitu, sama si Iya, guru itu. Waktu khusus pulang jam sekolah tanya gitu. Untuk diskusi Untuk ya? diskusi. Oh, Dan bawa saksi teman-teman yang lain. Jadi Oh, ikut juga? paling enggak kan apa? Jadi hujah bagi mereka semua sekalian gitu loh. Oh, Masya Allah. Sampai terakhir akhirnya itu si guru itu ngomong, ya memang yang ngangkat si Yesus itu jadi Tuhan itu manusia. Ya sudah, akhirnya berhenti. Akhirnya sudah sampai situ selesai. Akhirnya, loh, kalau yang ngangkat apa jadi Tuhan itu manusia ya berarti bukan Tuhan itu. Nah, mestinya Tuhan kan proklaim dia sendiri yang jadi Tuhan. Iya, menunjukkan dirinya sendiri ya. Contoh kalau di Quran di surat Toha itu Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, itu kan keras. Iya, betul. Ya, aku ini Allah, nggak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahan aku gitu. Itu kan di Quran ada, ini Tuhan beneran gitu. Masya Allah. Nah, ini kok Manusia, Iya, manusia. dari konsili itu ya. iya. Nah, terus apa si Yesusnya sendiri kalau kita baca di Bible kan enggak ada, dia ngaku dia Tuhan, suruh nyembah aku itu enggak ada. Gitu. Betul, Enggak ada. betul. Ada nih orang lain yang
ngangkat dia jadi Tuhan kan. Bukan Yesusnya Bukan sendiri, ya. Yesusnya sendiri. Masya Allah. Ustaz, kalau kita kembali sedikit, dulu waktu itu setelah paman pulang dari Jeddah itu ngajari apa? Maksudnya ngasih tahu apa kok sampai antum penasaran itu? Dulu ini ya dia masuk itu termasuk pelan-pelan ya, masuk pelan-pelan gitu. Ya ngikuti anak-anak, jadi tiap malam itu nongkrong lah, kasarannya kita kan nongkrong lah gitu bahasa gitu. Iya. Nongkrong ya di rumah, ya alhamdulillah dulu kan ya rumah ada tempat gitu lah buat kita nongkrong gitu loh. Iya. Sudah malam itu cerita-cerita ngobrol terus sampai jam 1, jam 2 malam gitu aja. Terus tiap hari kayak gitu. Ya dia masuki jalur macem-macem. Ya itu ya nggak usah ditiru lah caranya dia lah gitu loh. Ya ada lewat, dulu kan anak kan obsesi Gitar. rocker lah, Oh, Masya jadi Allah. rocker lah. Sampai sekarang model rocker Masih muncul ya? Iya. Si ono ya. Sampai ono sing nyebut rockeri ya dede. Ya itu diajari gitu loh sama dia. Iya. Ya, sambil jadi misalnya belajar gitar apa itu 1 jam gitu. Habis itu bahasa Ngobrol. agama gitu loh. Oh. Dulu masuknya lewat ya tentang hari kiamatan gitu kan, kita kan seneng kan. Soalnya ceritanya bagaimana Iya. hari akhir gitu. Akhirnya kan debat, jadi sampai beli kitab-kitab tentang hari kiamat itu. Baik yang versi Islam, versi Kristen, versi umum, wah itu diskusi lah. Ya, terus asli nih fitro sendiri manusia kan semua sama. Kalau dia itu ngaku nih Tuhan itu esa. Iya, betul. Kayak dulu aku kecil sekolah minggu pun juga sama. Waktu kecil dulu kan istilahnya di Kristen kan ada sekolah minggu kan gitu. Iya, Nah, pas si pendeta nyeritai kita itu punya ajaran Trinitas kan gitu. 3 jadi 1 kan gitu. 3 jadi 1. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus itu. Itu sing langsung aslinya dari kecil sudah fitrone manusia kan Kayak aneh gitu loh. iya kayak menolak ya langsung. Iya, menolak. Ya, betul. Loh, Tuhan ini kok jadi 3 tapi 1 gitu. Sedangkan 1, 2, 3 ini beda-beda gitu loh. Betul. Beda-beda, apalagi nanti ya mungkin bisa diceritain lah itu bukan Tuhan gitu loh. Itu bukan perbuatan Tuhan, enggak mungkin Tuhan seperti itu gitu. Apalagi kalau tanggal 25 kan ada hari lahirnya ya. Nah, itu apalagi bisa lahir. Masya itu. Allah. Nah, tiba-tiba kan waktu SMP itu kan sudah sering debat ya. Iya. Terus mulai masuk Islamnya itu kapan? Terus apa Ustadz yang bikin aku kok ini kudu mlebu Islam aku kok ini. Ya itu akhirnya ya kasarannya akhirnya kita istilahnya orang sekarang kan agnostik kan. Iya. Pokoknya percaya ada Tuhan. Tapi nggak percaya agama. Cuman ya agama yang dipilih belum gitu loh. Oh, Atau mungkin wis nggak usah agama, dulu kan mikirnya kan gitu. Jadi dulu akhirnya belajar perbandingan agama itu semua tak pelajari gitu, dari Hindu, Buddha, Kristen, Katolik semua, Zoroaster itu semua pelajari semua. Akhirnya debat semua, habis debat pendeta ternyata sudah wis ini hancur sudah wis. Lewat Iya, ya. lewat. Sudah. Apalagi itu lihat akidah agama yang kasarannya Tuhan bisa dilihat lah gitu loh, kasarannya Iya, gitu. Sudah wis langsung blacklist. Lah satu nih akhirnya alhamdulillah ketemu Islam ini ya. Nah, Islam ini sing tak lihat paling fitrah gitu loh. Paling fitrah, terus kitabnya jelas ya. Enggak instruction manual buku itu kan jelas Iya, kan. Manusia dikasih buku panduan lah gitu. Al-Qur'an jelas, terus mereka di Islam itu ada sanad itu yang bedakan sama agama lain kan gitu. Oh, Masya Allah. Al-isnadu minad din lah itu kan. Masya Allah. Isnad bagian agama. Makanya ajaran agama nih dalam Islam itu terjaga, beda sama agama lain. Terus Islam satu-satunya agama yang berani dia berani klaim kalau ini agama yang sempurna sudah. Yang lain kan enggak ada yang berani, makanya ada revisi. Apalagi kalau tahu Bible itu, mau versi siapa? King James Version atau versi ini Katolik, ya kan? Iya. Versi ini mana-mana banyak macam-macam. Nah, tapi di Islam Al-Qur'an satu sudah. Al-Quran 1. Iya. Mungkin kalau untuk tafsirnya mungkin banyak ya. Iya, Tapi lah, Al-Qurannya kan tetap Ya, Al-Qur'an satu. Masya Allah. Terus bedanya lagi itu di Islam itu kan
banyak yang orang yang hafal Quran itu loh, bedanya itu. Jadi seandainya semua kitab di dunia dikumpul, dibakar semua, yang bisa nulis ulang cuman Orang kaum Islam. muslimin, iya. Masya Allah. Itu kan termasuk mukjizat kan, enggak Masya Allah. Bisa dihafalkan ya. bisa dihafalkan dan mudah dihafalkan, insya Allah mudah. Walaqad yasarnal Qur'an. Quran lidzikri, ya. Masya Allah, Masya Allah. Ustadz, itu waktu masuk Islam itu tahun berapa waktu itu? Itu sekitar 2010. 2010. 2010 ya. Pernah nggak mikir waktu itu, maksudnya kan mungkin banyak ya stereotip orang Islam, orang Islam itu mungkin Kayak gini. kayak gini. Nah itu pernah kepikiran nggak waktu itu, Ustaz? Ya, waktu itu kan berarti kan wis zamannya wis ada teroris lah Iya, kasarannya betul, kan gitu kan. betul, Zaman betul. teroris apa itu. Waktu itu yang buat takut itu aslinya sama kok. Orang-orang semua itu aslinya mereka itu tahu, walaupun orang-orang kafir itu tahu kalau Islam itu hak gitu loh. Kalau Betul, Islam itu benar ya, Islam. Itu mereka tahu. Cuman apa? Masya Allah. Hawa nafsu atau apa namanya? Banyak penghalang yang mereka itu nggak bisa masuk Islam. Rata-rata gengsi. Ya, bahasanya kita itu gengsi. Gitu. Gengsi, nggak tahu, takut kehilangan teman, kehilangan harta, kehilangan macam-macam kan gitu. Mas Yo aku dulu ya sama. Ini temen tak tinggal semua hilang ini, gitu loh. Terus nggak punya teman, ada kekhawatiran Iya, itu juga kan ya? ada juga. Nggak punya teman, terus nggak punya apa namanya. Ya moga mereka kan harta haram gampang dapat doni kan gitu kan. Iya, Kasarannya kan gitu betul, ya. Kita nanti mungkin banyak aturan dan lain-lain. Ini semua ada aturan dan lain-lain. Nah, ternyata sama Allah Ta'ala diganti yang lebih baik. Masya Allah. Alhamdulillah Jadi diganti sebenarnya kalau fitrah itu sudah tahu ya, Iya. sebenarnya Islam itu benar, cuman akhirnya ada ketakutan itu ya, Iya. kehilangan teman, nggak bisa Gengsinya minum itu, misalnya ya. kayak gitu, nggak Iya. bisa makan babi kayak gitu Iya. ya. Gengsinya itu yang ini rata-rata tak lihat gitu. Anak sendiri ya punya banyak temen yang kafir-kafir itu tahu, mereka tahu kalau Islam ini benar gitu lah. Cuman mau masuk itu Mau masuk itu takut, nggak tahu dibuang keluarga kan, atau Iya, di betul. kehilangan teman-teman yang menghilang semua dan lain-lain itu hilang semua. Padahal kalau mereka ikhlas sama Allah Ta'ala diganti yang lebih baik. Banyak. Masya Allah. Terus waktu itu akhirnya untuk meyakinkan diri itu gimana, Zat? Sudah apa namanya, kasarannya wis nekat atau bonek aja. Gitu ya? Iya, saya kira gitu. Ya ini kita yakin lah sama Allah Ta'ala apa namanya, dikasih jalan lah, dikasih Masya ganti yang Allah. lebih baik. Ya Alhamdulillah kan keluarga yang dari keluarganya Abi kan semua Islam juga, sudah Oh, Islam. Jadi Islam, apa ya. mereka support itu. Tapi memang keturunan ini ya Tionghoa ya, kalau yang dari Abi itu ya. Iya, semua ini. Kalau yang dari ibu, Iya sama juga. oh sama ya? Sama juga. Oh, Masya Allah. Sama juga. Berarti termasuk Cindo Muslim ya ini? Iya. Oh. Nah makanya ya mungkin ini yang nonton ya minta maaf ya, mungkin bahasanya itu bahasa Cina Surabaya. Ini hilang none ku angel gitu. Masya Allah. Iya, mungkin nanti dikasih translate akhirnya. Masya Allah, Masya Allah. Kalau mau bahasa Indonesia yang apa namanya? Bahasa Indonesia IYD baik dan benar ya. Sama guru bahasa Indonesia. Itu sama anak. Masya Allah. Kesusahannya. Masya Allah. Nah Ustaz, dulu waktu masih kafir ya, itu sering ya, maksudnya belajar Alkitab itu juga sering ya? Iya, alhamdulillah sering. Ya makanya itu kita tahu akhirnya, apa namanya? Oh, kok kayak gini. Lah itu semua yang kayak kontradiksi atau enggak masuk akal itu semua tak debat ke pendeta itu ya? pendeta itu. Nah, tak tanyain kan langsung. Kok begini? Nah, Sampai itu. akhirnya tidak bisa menjawab. Akhirnya gitu ya? yang terakhir ya itu dia ngaku. Yang terakhir itu waktu itu tak tanya yaitu ya masalah ketuhanan tadi itu. Iya. Gitu. Karena apa? Loh yang ngangkat jadi Tuhan itu manusia ternyata. Sudah hancur sudah. Terus tidak perlu tak debatin lagi nih, Bible sudah tutup, sudah selesai. Oh, Masya Allah. Jadi kan ada yang cerita gini, sebenarnya orang Nasoro itu semakin dia belajar Alkitabnya itu sebenarnya semakin tahu kebenaran sebenarnya ya. Iya, benar juga itu. Benar juga Bener kata-kata ya. iya. Malah harusnya semakin dia terus kemudian semakin tidak percaya dengan agamanya ya. Iya. Tambah justru sing apa namanya? Dia mau ngikuti Nabi Isa beneran, ngikuti Yesus beneran, Iya. ya harus masuk Islam. Gitu. Oh, Masya Allah. Tapi pernah nggak dulu waktu itu sama pendetanya dikasih tahu, sudahlah kamu imani saja, kan biasanya kan begitu. Oh iya, itu biasa kan mereka doktrinnya kan gitu. Iya, Maksudnya kamu
nggak bisa menafsirkan Alkitab ini dengan Iya, itu biasa, mereka gitu biasa. Ya tapi kan apa? Ya di Kristen apa itu kan mereka kan pakai filsafat kan kasarannya kan gitu kan. iya Bisa. betul. Di situ akal, sini punya akal juga. Jadi Iya. debat aja kayak filsafat. Sebenarnya kita kan juga dikasih akal juga Iya. ya untuk ini ya. Akhir. Masya Allah. Ya sini kan ya bantah juga situ, itu penafsiran akal situ kan. Ini penafsiran akal kita gitu. Ya saya Masya Allah, Masya Allah. Nah, sahabat Hijrah ini, Ustadz Rendra ini, ya masuk Islam ini sekitar 15 tahunan lah. Tapi Masya Allah beliau ini sudah hafal Quran Ustadz ya? ya alhamdulillah. Masya Allah. Nah itu dulu prosesnya gimana Ustadz? Maksudnya itu kan, ya rata-rata kalau mu'alaf itu yang biasa Hijrah tangani ya. Iya, Ya sudah 10 tahun, 15 tahun, tapi kadang baca Al-Quran ini aja Masih butuh belajar. masih butuh belajar. Bahkan yang muslim juga sejak lahir ini juga masih banyak yang tidak bisa baca Quran. Ini dulu motivasinya gimana kok sampai bisa menghafal Quran Ustaz? Ya dulu itu apa namanya? Ya tadi pertama termotivasi loh. Masya Allah, satu-satu nih kitab suci lah kasarannya kan gitu kan. Iya. Kitab suci yang ini semua itu bisa banyak yang hafal lah kasarannya kan gitu. Iya. Nggak kayak kitab suci agama lain. Kayak contoh orang Kristen punya Bible, nggak ada yang hafal semua, nggak ada. Gitu. Mau Pasti baca buku ya pasti baca buku. Nah itu aku dulu ini herannya cuman, loh orang Islam apa di kaum Muslim itu hebat ya, mereka bisa menghafal gitu lah. Alkitab, hafal kitabnya ya. Hafal kitabnya lah gitu. Akhirnya sini nyoba lah menghafal gitu. Awal-awal masuk Islam kan nggak hafal, seminggu sekali, seminggu satu surat itu sing pendek-pendek itu kan. Oh berarti juz 30 Juz itu 30 ya. dari belakang itu seminggu satu. Terus dulu sampai An-Naba itu seminggu satu atau 2 ayat. Terus kita kan mikir, aku kebiasaan kalau malam itu apa namanya? Begadang. Istilahnya itu muhasabah kan gitu. Oh, Istilahnya kan Masya gitu. Allah. Istilahnya Islamnya lah, Iya, itu kan muhasabah. Jadi Merenung ya, merenung lah, kita tafakur lah, mikir gitu loh. Masya Allah. Kalau pertama gini, mikir belajar apa yang tetap bisa dipakai sampai mati. Itu pertama itu. Dan itu ndak lupa-lupa. Itu pertama itu. Kan tak lihat, ini guru ngajar matematika gitu loh. Pelajarannya dia IPA atau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kecil mungkin udah nggak hafal sudah kan. Ini guru bahasa Inggris ditanya matematika nggak bisa. Berarti itu kan apa? Ilmu yang nggak bisa abadi, maksudnya gitu. Oh iya. Nah, sini mikir akhirnya, ilmu apa ya sih bisa kita pakai terus itu sampai kita mati. Nah, akhirnya kan ketemu itu hadisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan, ketika di surga nanti manusia kan orang-orang kaum muslim disuruh baca kan, Iqra wartaqi warattil, bacaan. Akhirnya sampai sesuai kama kunta turatilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin takruha, karena tempatmu untuk surga itu sesuai ayat yang kamu itu ya. Oh, ayat terakhir yang kamu baca gitu lah. Masya Allah. Lah akhirnya itu termotivasi, kita akhirnya termotivasi. Nah, terus akhirnya ngitung ayat Quran itu piro jumlahnya. Nah, 6.000 sekian kan gitu. Tak hitung kalau sehari satu butuh berapa tahun. Gitu. 17-an tahun. Kok suwe? Iya kok suwe. Iya lek hidup gitu kan. Akhirnya tak bagi, akhirnya itu nyoba seminggu. Waktu itu kan seminggu 1 kan, seminggu 2. Akhirnya ya itu dipercepat gitu loh. Ternyata Allah Ta'ala itu semakin kita continue menghafal, akan semakin cepat ya. ini kapasitasnya bertambah akhirnya. Oh, Masya Gitu. Allah. Jadi aku yang terlahir itu menghafal itu sehari 10 halaman akhirnya sampean. Masya Allah. Langsung setengah juz lah kasarannya kan gitu ya. Allah. Sehari langsung setengah halaman itu terlahir. Sudah habis itu. Oh, jadi semakin terbiasa menghafalkan itu semakin kapasitasnya menghafal itu semakin besar. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah sama Allah dimudahkan akhirnya. Ya alhamdulillah selesai. Masya Allah. Memang kan dulu Ana itu pernah dengar ada Ustadz itu cerita waktu libur kuliah di Madinah 3 bulan itu bisa hafal 5 juz itu kayak aneh, kayak maksudnya itu kayak mosok sih gitu loh ya. Ternyata memang bisa Ustadz Bisa, ya. ternyata bisa. Masya Allah, Masya Allah. Jadi jangka waktu kalau dipres semua itu aslinya anak nggak hafal itu nggak sampai 2 tahun, 1,5 mungkin semua itu. Nah, cuman akhirnya jadi kayak 3 tahunan, kenapa? Nah, itu tak rasakan terus ya, tak lihat anak-anak semua orang sing anak
tahu menghafal itu mereka itu semua sama fasenya itu. Dia ada fase semangat ya kan, ada future gitu loh. Oh, habis naik gitu Iya, turun, turun ya. dulu. Lah tinggal orang ini future kan di mana kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sing future ke sunaku maka dia dapat pahala, iya, selamat kan gitu. Nah, nanti semangat lagi, hafal lagi. Jadi pokoknya jangan putus. Masa futur itu kalau bisa minimal tetap dengerin atau tetap baca gitu aja. Walaupun enggak mau hafal. Nanti nggak hafal lagi, ada masa semangat lagi, nggak hafal lagi, nambah lagi. Nah itu. Nah, kemampuan menghafal itu apa terkait umur juga? Apa pengaruh juga ya, Ustaz? Misalnya dulu kan antum kan mungkin masih muda ya. Iya mungkin juga ke satu itu. Tapi kalau teman-teman tahu juga, kan anak awalnya nggak bisa baca juga, gitu loh. Startnya itu sebenarnya beda ya, startnya ya. Startnya kan sama gitu loh, sama nol potole maksudnya kan gitu kan. Sama-sama nggak bisa baca huruf hijaiyah kan gitu, sama. Ya alhamdulillah Allah kasih apa namanya, ya kasih kemudahan. Iya kemudahan sama ya, kepandaian lah kasarannya gitu ya. Masya Allah. Jadi anak baca apa abata itu sama nyambung semua itu seminggu. Anak lancar sudah. Alhamdulillah itu lancar gitu loh ya. Akhirnya terus diomongi kalau mau lancar, lebih lancar dan lain-lain itu harus sama ditulis, sama dihafal. Akhirnya ya itu akhirnya tambah nulis cepat. dan menghafal. Iya, ya. itu akhirnya alhamdulillah cepat itu. Masya Allah. Nah, Ustadz, selain hafal Quran juga ini Ustadz, apa kiroah itu juga sudah berapa yang dikuasai Ustadz? Ini apa persepsinya orang awam itu beda. Jadi kiroat itu sama orang-orang kiroah itu kan maksudnya ngaji yang pelan itu kan gitu. Yang kita maksud kiroat itu ini apa namanya? Dialek. Iya, dialek lah kasarannya gitu ya. Bahasa sini mungkin dialek lah. Nah, itu ya. Yang Allah Ta'ala turunkan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu. Ya itu enggak jauh beda kok sama yang biasa kita baca. Orang di sini baca lah kan biasanya bacaan pakai hafaz kan gitu. Iya. Itu ya enggak banyak yang beda, itu enggak banyak. Masya Allah. Sudah mempelajari berapa kiroah Ustaz? Ya kiroat itu bagi yang mau belajar beneran ya itu gampang itu. Bahkan akhirnya Ana sendiri buat metode ya buat anak pribadi lah gitu sama yang mau belajar sama kita itu mudah asli ini, tidak perlu dipersusah gitu loh. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri orang baca Quran dan lain-lain itu kan untuk kiroat ini kan tujuannya salah satunya untuk memudahkan gitu loh. Jadi bukan malah mempersulit ya? Malah mempersulit itu loh. Jadi aslinya itu mudah, itu gampang gitu loh. Jadi kalau misal dia tidak bisa baca apa misalnya, nggak bisa alaihim, bisanya alaihum. Ya sudah alaihum, ngapain dipaksa harus alaihim kan gitu. Kasarannya itu gitu. Nah itu begitu kasarannya. Dan banyak huruf lain yang ini. Ada kadang kayak anak-anak setor dia mau baca apa misalnya rusulana gitu. Dia lidahnya keplewet gitu loh, nggak bisa ruslana terus. Ya sudah memang itu ada. Abu Amr Ibnu Katsir bacanya kayak gitu selesai gitu loh. Itu mending anak itu belajar. Sudah kamu riwayat itu aja sekalian gitu loh. Lebih baik daripada lisan ini susah baca timbang kena amuk terus kan. Ya mending ganti sekalian. Ya yang sesuai dengan kemampuannya dia. Sesuai kemampuan. Oh, Masya Allah. Anak pernah ke daerah timur mereka kan baca Quran itu enggak bisa ngomong roh misalnya. Baca ra. Ya lebih baik pakai riwayat warsh, selesai itu. Ra gitu ya. Jadi daripada dipaksa harus sesuai dengan hafazan gitu. Enggak ada yang mewajibkan orang baca hafaz, enggak ada. Kan itu kan baru Turki Utsmani yang wajibkan hafaz itu ya, penyeragaman ya. Waktu itu kan cuma Turki Utsmani yang wajibkan, akhirnya adzan semua harus pakai adzan Bilal kan gitu, harus pakai Hanafi, harus pakai harus pakai riwayat hafaz itu kan dari Turki Utsmani. Adapun yang mereka usule Maliki kayak di Maghrib, di Maroko dan di Afrika banyak nggak mau. Nggak pakai itu ya. Khalifah tunduk sama ini, sama syariat mereka gitu. Makanya sama hurufnya mereka dia ya. Makanya ini. Nah itu aslinya kayak contoh kayak yang kapanannya dulu pernah viral di Madura ketemu mushaf apa ini kan gitu kan. Dipikir mushaf sesat atau apa, ternyata kan pakai riwayat warsh. Turki Utsmani yang maksa kaum muslimin harus ikut dia lah gitu. Iya. Harus pakai hafaz, harus pakai
harus adzan nih, kayak adzan bilang, maksudnya Hanafi kayak mereka gitu. Tapi itu kalau kayak kiroat gitu misalnya kayak campur-campur gitu apa enggak apa-apa Ustaz? Misal atau harus hafal semua? Nah itu iya, kalau misal kita baca urutan, nah misalnya kan gitu kan, jangan tiap ayat ganti riwayat, nggak bisa. Oh gitu Iya, ya. nggak bisa, iya. Itu jadi apa? Kacau Takdir, nanti iya, ya? kacau. Oh, Mencampur riwayat akhirnya ya berdosa atas nama Allah akhirnya kan gitu. Masya Allah, Masya Allah. Nah, Ustadz, sekarang kan di ini ya, sibuk di apa ini? Rumah Tahfidz, iya. Salman ya, Ustadz. Iya. Ya? Ini gimana ceritanya nih, Ustadz? Kok sampai di sini dulu kita kan ketemu di Manuan, kok sampai terdampar di Tropodo ini gimana ini? Ya aslinya apa yang di Tropodo udah lama, udah 5 tahun lebih ini. Oh, Yes, Masya alhamdulillah Allah. udah 5 tahun lebih. Dari dulu anak masih tinggal di Kertajaya itu ya, Sudah di sini ada, ya? sudah di Oh, sini. Masya Allah. Nah ini kok bisa ke sini gimana ceritanya ini? Ya itu dulu ada ya yang punya sekolah tanya-tanya ya, terus nawar-nawarkan gitu loh, siapa yang ustadz yang mau ngajar sini, maksudnya ngajar ngaji gitu loh. Iya. Awalnya anak pikir ya cuman ngajar ngaji biasa, nggak tahu Iya. abata atau apa gitu loh. Tiba-tiba pas masuk langsung sudah ustadz yang pegang semua. Ya Oh, anak, gitu ya? Langsung dibrekno gitu langsung ya? dibrekno anak ya. Pertama kan mikir apa nah, tahu diri lah gitu loh, kompetensi kita ini apa gitu loh, Masya Allah, kemampuannya bagaimana. Masya Ya akhirnya tak omong kalau minta yang kayak sekolah formal dan lain-lain anak mundur gitu loh. Tapi kalau mau sistem non formal, oke kita jalan gitu loh. Iya. Ya alhamdulillah akhirnya jalan. Dan dari pertama sudah diomongi kalau memang di sini bukan tempat profit oriented itu loh. Jadi sudah dikasih tahu sudah ya? dikasih tahu. Jadi memang untuk kalangan menengah bawah lah gitulah. Oh, Masya Iya, Allah, Masya Allah. menengah bawah gitu. Dulu ketemu di mana sama pemilik rumah ini? Ini dari perantara itu, jadi orang yang perantara itu nemukan lah, kita ditemukan. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah cocok lah akhirnya yang punya tempat juga sama anak akhirnya cocok ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang kayak anak dianggap anak dewi lah. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah ini kan ya rata-rata kan yang ikut di sini kan kurang mampu ya. Iya. Berarti ini enggak sekolah ini ya, enggak sekolah formal ini. Iya, mereka enggak sekolah formal. Jadi masuk sekolah di sini jam 6 pagi. Oh jam 6 pagi, Iya. Masya Allah. Jam 6 pagi sampai setengah 11 siang. Hmm. Terus mereka untuk pendidikan formal kita kerjasama sama SKB SPNF Negeri Sidoarjo. Apa itu Ustaz, SKB? SKB itu kan Sanggar Kelompok Belajar, SPNF itu Sekolah Pendidikan Non Formal, tapi yang negeri. Oh, Situ ada aja. Ustaz ya? Iya, jadi Oh, Masya Allah. ijazah mereka keluar itu paket A-nya dari dinas, bukan Bukan dari sekolah. bukan dari sekolah. Jadi Oh, Masya monggo Allah. lebih valid dan lain-lainnya lebih lah gitu. Legalnya Oh, lebih Masya daripada Allah. daripada PKBM biasa lah kasarannya kan gitu. Ini tapi setara SD ya? Ini semua mau apa namanya? Maksudnya kalau SPNF loh ya, Iya. dia bisa mengeluarkan paket ABC bisa gitu loh. Cuman yang Kalau yang di sini setara SD ya, kayak rata-rata SD gitu SD gitu loh. Sekarang berapa ini muridnya Ustaz? Sekarang tinggal 16 lah kurang lebih. Oh, Masya Allah. Dulu zaman corona rame ada. Oh, soalnya sekolah yang diliburkan terus akhirnya disuruh Iya, ke sini orang-orang ya. masuk semua. Nah, orang tua ini mungkin stres kan, nggak iso ribut anaknya, bisa ngurusi nggak iso ya. ngajari juga, titip semua, biarin nih. Masya Allah, Masya Allah. Ini Ustaz, terakhir Ustaz. Kita kan juga punya Gehijrah Mu'alaf Corner ya. Oh iya. Nah ini pesan-pesannya untuk teman-teman yang mu'alaf ini apa Ustaz? Ya, teman-teman mu'alaf ya ini apa namanya? Yang pertama itu jangan putus semangat ya, harus semangat terus nuntut ilmu ya. Karena nuntut ilmu itu jalan masuk surga gitu. Masya Allah. Kita tahu apa yang Allah inginkan itu kan dari menuntut ilmu. Kalau nggak belajar ya nggak tahu. Kalau Allah ternyata mengharamkan ini, Allah menghalalkan ini ya. Atau Allah maunya kamu itu seperti ini. Nah itu kan kita harus belajar ya. Contoh kayak yang anak-anak ini kan, mereka gimana cara masuk surga? Salah satunya kan cari ridho orang tua gitu kan. Masya Allah. Nah, kayak kita yang laki ya cari ridho orang tua terus. Masya Allah. Orang tua hari ini mau makan nasi goreng, kasih nasi goreng. Hari ini mau rawon, ya besok belikan mau rawon. rawon, ya ganti rawon.
Masya Jadi cari ridho orang tua terus untuk dapat Masya ridho Allah, Allah Ta'ala. Masya Allah. Yang perempuan cari ridho suami kan gitu. Masya Hari ini ya, besok ganti ya, ikuti terus ya, jalan menuju surga. Lah ini kita tahu bisa sabar dan lain-lain itu kan dari nuntut ilmu. Belajar Iya, itu ya. dari nuntut ilmu. Masya Allah. Kalau nggak mau nuntut ilmu, berat banget susah lah. Susah, tahu yang apa yang Allah mau itu kan susah gitu. Iya, Masya Allah. Jadi masuk Islam itu bukan final ya Ustaz ya? Iya. Orang kan kadang syahadat setelah itu selesai. Nah itu yang salah ya. Masya Allah. Dulu anak juga mikir gitu, awal dulu mau masuk Islam. Wis aku nanti kan habis wis tahu lah, wis kasarannya banyak sahabat yang baru masuk Islam, ya baru perang ya kan. Iya. Belum sholat, belum lain, wis meninggal mati syahid kan, Terus gitu mati kan. syahid masuk surga Masuk gitu surga ya. kan. Hayalan kita dulu gitu juga, wis aku wis masuk Baru Islam, Islam? langsung mati aku, masuk surga gitu. Ternyata kan enggak ya. Diuji dulu ya. Masya Allah. Wala ayatnya yang di alam kabut itu. Asiban nasu ayatsuruku ayakulu amanah wa hum la yuftanun. Nah, apakah manusia ngira dia cukup ngomong beriman terus gak diuji gitu loh. Diuji dulu. Masya Nah, Allah. biar jelas ente jujur ndak keimanan nih. Masya Allah. Munafik apa ndak? Ragu apa ndak? Nah, Masya Allah. diuji dulu. Nah, ternyata ndak semua orang dapat kenikmatan begitu syahadat mati enggak ternyata, ya kan? Kadang masih panjang hidupnya Masih ya. panjang, hidupnya masih panjang. Terus enggak ada yang jamin mati nanti masih Islam enggak ada. Nah, itu makanya kita salah satu cara apa namanya? Biar jaga keimanan ya dengan nuntut ilmu. Terus apa lingkungan yang baik, ya teman-teman yang soleh yang Mencari baik teman itu. yang baik Iya. ya. Jadi lingkungan circle tiap hari ketemu itu kalau bisa ya ini teman-teman yang soleh ya. Masya Allah. Apalagi yang mau membantu. Kalau kita inget temen itu inget kebaikannya, bukan inget maksiatnya kan gitu. Masya Allah. Contoh kan kayak orang-orang reuni rata-rata, oh iya inget dulu maksiatnya zaman lah. dulu gimana? Inget zaman dulu gimana. Situ kayak teman-teman gitu mending dijauhi gitu loh. Oh. Jadi kalau bisa inget teman misalnya Fulan, oh iya aku ketemu Fulan itu inget mesti diomeli pas puasa atau suruh ngaji atau apa lah, itu bagus, itu berarti teman yang baik. Masya Allah, Masya Allah. Ya, salah satu nih cara jaga itu ya, apa namanya tadi, terus nuntut ilmu, Cari terus teman yang baik. teman yang baik lah, semua ini dapat kalau kita mau doa ya. Masya Allah. Mau doa juga jangan lupa gitu. Masya Allah. Itu ya saranku buat teman-teman yang mualaf ya harus belajar. Masya Allah. Harus punya partner yang bantu dia dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Salah satunya kan nikah gitu loh. Iya. Salah satunya nikah itu bantu kita Ketaatan lah ya. bantu dalam ketaatan. Suami istri kan saling mengingatkan saling ya. mengingatkan itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah Ustaz, setelah itu mu'alaf, setelah itu pesan untuk orang-orang yang masih nasoro. Nah, oh iya. Untuk teman-teman yang masih nasoro, ya kalau mau itu tadi kasarannya apa? Wis pelajari aja, pelajari kitabnya sendiri, tapi mendalam ya loh ya. Maksudnya tiap hari dibaca dan lain-lain. Nah, terus pakai ini hati yang bersih ya, hati Masya yang Allah. bersih. Ya, nanti ketemu. Contoh kayak di Yana udah banyak yang lupa ya, tapi masih ada tahu lah dikit-dikit. Contoh kayak Yesus yang ngomong anak atau syan kan bahasa Arab gitu. Iya. Aku ngelak gitu kan, Iya. bahasa gitu. Ya kan enggak mungkin Tuhan ngelak gitu loh. Iya. Tuhan disunat tuh. Gimana Tuhan bisa disunat tuh? Dibawa sama iblis di bukit gitu. Nah, terus apalagi di kejadian 6 itu Tuhan menyesal karena nyiptain manusia. Ini enggak bisa, Tuhan regret itu enggak bisa gitu loh. Tuhan nyesal itu berarti kan dia berbuat salah gitu loh. Betul, betul. Di Quran ada lah ya dilu Rabbi wa lansa, apa? Tuhanku nggak mungkin sesat, nggak mungkin lupa itu. Masya Sudah itu di Quran jelas. Nggak mungkin Allah itu salah, nggak mungkin Allah itu lupa. Nah, ini gimana Tuhan bisa menyesal? Hancur itu. Masya Terus Allah. belum lagi kalau di Bible itu kalau tahu apa namanya? Kalau yang di Katolik itu kan ada namanya yang di tengah itu tambahan beberapa kitab itu kan namanya apokrifa kan. Itu kalau di bahasa Inggris itu doubtful apa yang diragukan gitu loh. Iya, Nah ini kitab suci tapi diragukan itu kan mestinya orang kan terbuka pikirannya. bisa berpikir ya. Iya, ini diragukan loh. Masya Allah. Bukan benar berarti kan, Iya, mau diragukan. iya, betul. Bisa iya, bisa enggak kan gitu. Terus contoh kayak banyak kontradiksi atau apa namanya ramalan-ramalan yang enggak Nggak sesuai, kejadian, ya, enggak betul. kejadian. Contoh kayak Yesus dipanggil Immanuel. Sampai kita baca dari Matius sampai Yohanes enggak ada yang manggil Immanuel, enggak ada, ke Yesus enggak ada gitu loh. Enggak ada. Berarti apa? Ramalannya enggak terbukti, hancur sudah. Itu aslinya satu aja sudah buyar kan? Iya. Buyar sudah.
Atau kayak apa? Waktu ada orang-orang Yahudi yang tanya ke Yesus masalah minta tanda kan gitu. Yesus ngomong, ya enggak ada tanda lain kecuali tanda nih Nabi Yunus itu kan. Oh ya seperti Nabi Yunus Misalnya itu seperti ya. Nabi Yunus kan, Yang 3 hari 3 malam di perut ikan. Iya. Lah kalau kita lihat Yesusnya bagaimana? Apakah 3 hari 3 malam di kisah mereka? Nggak sampai 3 hari 3 malam ya. Jumat, ya, Jumat sore, Sabtu pagi, malam, Minggu pagi sudah wis nggak ada. Berarti nggak sampai 3 hari. Iya, betul. Nah, justru mereka sadar, maksudnya kan kayak Nabi Yunus, sebelum dimakan perut ikan hidup, ya dalam perut ikan hidup, keluar hidup lagi, bukan mati. Gitu. Masya Allah. Tapi versi mereka, Yesus sebelum disalib hidup, ya habis disalib mati, dalam kuburannya mati, habis itu hidup. Masya Allah. Berarti kan beda, tidak sesuai kisah si Nabi Yunus. Betul, betul. Dan itu banyak ya, Kak. Anak dulu pernah, sampai sekarang masih ada, filenya masih ada. Anak dulu itu buat, ya awal-awal lulus, masih SMK itu, anak sudah buat. Ya, kan kita tahu kalau di Quran kan ada tafsir Quran kayak Ibnu Katsir, tafsir Tobari dan Qurtubi dan lain-lain. Nah, anak juga buat gitu loh. Oh gitu. Tafsir Bible itu. Jadi dia per ayat itu ditafsirkan. Tak bener gitu loh. Nah, terus akhirnya berjalan berapa bulan, terus anak mikir nggak bermanfaat ini gitu loh. Lebih baik anak pelajari Islam dulu, mendalam lebih baik gitu loh. Melajari Islam aja nggak ada selesai nih, ngapain anak ngurusi ini gitu loh. Masya Allah. Dulu juga sering anak, ya namanya giro pertama kan ya. Giro pertama, kita pengen orang lain juga dapat hidayah gitu loh. Jadi teman-teman yang Nasoro yang kafir itu semua tak debati semua. Diajak, iya. Zaman dulu kan masih SMS ya. Iya. Tak SMS-i satu-satu itu. Masya Allah. Nah, akhirnya ya udahlah, ngapain ngabisin waktu, mending kita sendiri ini masih kurang agama kita agama sendiri, Islam ya. ini masih banyak yang kurang gitu loh. Masya Justru Allah. kita semakin belajar semakin semakin kerasa bodoh ya tambah bodoh ini. Masya Allah. Masih banyak yang belum tahu. Ya bukan berarti kita ninggalkan dakwah itu, enggak gitu loh ya. Ya memang kalau dakwah beneran ya itu dakwah ke yang non muslim itu baru itu dakwah beneran. Makanya kan ada yang nafsirkan lah gitulah. Makanya kan kul huwallahu ahad. Itu maksudnya maksudnya katakan itu masih orang ising lain gitu loh. Kalau orang Islam sudah tahu kalau Allah itu ahad itu loh. Inti ngomong ke orang yang kafir gitu loh maksudnya. Maksudnya dakwah gitu loh. Kalau kayak sesama muslim apa itu kan ya sudah tahu ya. Istilahnya Syekh Hussein Yi ya, anak ngambil dari beliau. Kalau yang nggak tahu Syekh Hussein Yi, Syekh Malaysia ya. Syekh Malaysia, Syekh Hussein Yi ngomong kalau sesama orang Islam ini islah lah gitu. Itu namanya islah. Kalau mau dakwah ya sama orang kafir itu sudah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu dakwah beneran baru itu. Kuat-kuatan di sana. Masya Allah, Masya Allah. Lah kita ini jangan sampai mayoritas tapi akhirnya meninggalkan jobe kita sebagai kaum muslimin, yakni maksudnya dakwah gitu lah. Kalau kita ninggalno dakwah itu akhirnya wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum, kamu diganti oleh Allah taala umat yang lain. Iya, betul. Diganti sama Allah taala. Kalau kamu nggak mau lakukan tugasmu sebagai kaum muslimin, kamu dapat privilege jadi mayoritas kan di Indonesia ini, tapi nggak mau belajar agama, nggak mau dakwah, ya akhirnya hancur nanti. Akhirnya ini kalah sama agama yang lain. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya bagi yang tadi, kok nyambungin padahal kita sehat bagi si Nasoro ya. Bagi yang Nasoro. Yang jelas itu harus mempelajari Islam dengan hati yang bersih. Iya. Terus melihat bahwa dalam Bible itu banyak kontradiksi. Iya, itu tadi. Masya Allah. Tambah ya? Iya, boleh Ustaz. Iya, tak tambahin. Mungkin buat teman-teman yang baik yang Islam maupun yang Kristen atau yang masih kafir. Iya, masih kafir itu. Zaman dulu itu gampang gitu loh kita nyari kitab Ustadz Ahmad Didat ya. Iya. Itu dia buat 2 kitab yang bagus itu. Masalah buat untuk bantah misionaris itu, yang pertama itu The God That Never Was itu. Mungkin Indonesia ini tidak ada. Tapi itu kitab kecil kok, cuman mungkin PDF kita download pun 7 halaman ya. Jadi itu tentang nunjukkan kalau inikah Tuhan itu gitu loh. Nggak mungkin Tuhan itu seperti ini ya. Contoh kayak tadi ada Tuhan makan, ya, Tuhan lapar, Tuhan menangis, Tuhan tidur, Tuhan ngantuk. Itu kan nggak mungkin itu. Jadi Tuhan nggak mungkin, itu bukan perbuatan Tuhan gitu loh. Iya.
Nah, terus atau Tuhan tidak tahu hari kiamat itu kan Iya. tidak masuk akal gitu loh. Betul. Terus lagi apa namanya? Tuhan punya silsilah kan gitu. Terus yang satu nih kitab Ahmad Didat itu aslinya tujuannya untuk kaum muslimin, untuk nolak misionaris, itu combat kit gitu. Oh, Masya Combat kit Allah. itu. Itu juga aslinya kitab kecil itu. Kecil juga, Iya, ya. cuma kita PDF download sendiri gampang gitu. Terus apa? Yang satu nih itu dulu aku kan suka buka sama ikut IRF ya. Punya Zakerna itu loh. Oh iya, ha-ha. Ya, Islamic Research Foundation itu Iya. kan itu. Ya itu kitab-kitab dari mereka itu sudah bagus banyak gitu. Masya Allah. Nah, dulu aku sampai mempelajari juga ini kitab Abdul Haq Fidyatri itu. Orang India, Islam juga, dia mempelajari di semua kitab agama itu tentang adanya Nabi Muhammad SAW gitu loh. Oh, Masya Jadi kayak Allah. Zakerna, Ahmad Didat itu mereka referensi dari sini. Jadi sumbernya dari situ. Jadi tanda-tanda tentang Kenabian Nabi Muhammad SAW dari Masya Allah, berbagai kitab macam agama. ya. Iya. Oh, dan ada itu ya memang ya. Itu ya kalau yang belum dirubah loh ya, Iya. itu kan mereka kan suka revisi kan. Iya, soalnya. betul. Itu ada gitu loh. Kalau ini pernah baca nggak Ustaz yang dari Abdullah Wasian itu? Pernah dengar nggak? Iya, Ana tahu Abdullah Wasian Foundation kan ada juga Iya, kan. Ya cuman Ana enggak pernah enggak tahu sama sekali. Maksudnya apa namanya? Enggak pernah baca yang ya cuman denger aja kalau itu tempatnya apa namanya? Kristologi. Kristologi lah, cuman Ana enggak tahu sama sekali. Masya Allah, Nggak tahu sama- Masya Allah. Ya alhamdulillah di Indonesia ini kan bebas itu loh, maksudnya Iya. masuk Islam dan lain-lain. Nggak ada tekanan ya. Iya, enggak ada tekanan, alhamdulillah enak. Masya Allah. Terus bebas di Indonesia ini enak loh, mau Islam apa enggak terikat organisasi, enggak harus gitu loh. Iya. Ada di tempat minoritas kayak di India atau di tempat lain lah, Islam harus. Islam mana gitu loh. Islam Nggak- apa gitu Iya, ya? enggak bisa sembarangan contoh kayak di Malaysia aja, enggak bisa sembarangan khotbah Jumat. Oh Bisa iya. dipenjara bisa. Madhabnya kan mereka resmi Syafi'i kan. Iya. Terus nggak bisa sembarangan. Ini mau jadi khotib ini, silakan jadi khotib, nggak bisa. Kirim dulu kan ke Iya. pemerintah, laporan ke polisi, Betul, lain-lain nggak betul. bisa. Masya Di Allah. Indonesia ini terlalu bebas, terlalu enak. Enak ya. Enak. Masya Allah. Alhamdulillah. Di situ aja mungkin tambahan. Masya Allah. Iya, Ustaz. Mau itu lebih ya nanti bisa belajar di Go Hijrah Mu'alaf Corner, insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Ya Ustaz, jazakallah khairan. Mudah-mudahan Iya. yang sedikit ini bisa bermanfaat buat Iya. teman-teman Go Hijrah. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Masya Allah.